Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai topik yang cukup fundamental dalam dunia auditing, yaitu asersi manajemen dalam laporan keuangan. Pembahasan ini berlandaskan pada standar auditing internasional yaitu ISA 315 dan juga materi yang telah kita siapkan bersama. Mari kita mulai saja. Ini adalah agenda dari presentasi yang akan saya lakukan pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita masuk ke asersi manajemen. Apa itu asersi manajemen? Sederhananya adalah asersi manajemen itu merupakan representasi atau pernyataan, baik yang tersurat maupun tersirat, yang dibuat oleh manajemen mengenai berbagai unsur dalam laporan keuangan. Pernyataan-pernyataan ini mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan setiap item. Misalnya nih, ketika manajemen menyatakan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Ini sebenarnya mengandung banyak asersi di dalamnya. Kemudian selanjutnya adalah pentingnya asersi dalam auditing. Mengapa sih asersi itu penting dalam auditing? Asersi ini berfungsi sebagai dasar utama bagi auditor untuk merancang prosedur audit. Dengan memahami asersi, auditor dapat mengidentifikasi potensi salah saji dalam laporan keuangan. Selain itu, asersi juga menjadi yang pertama adalah kerangka kerja untuk pengumpulan bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendukung opini auditor. Kemudian, untuk menilai resiko salah saji material. Auditor melakukan ini untuk menilai resiko salah saji material baik di tingkat laporan keuangan maupun di tingkat asersi itu sendiri. Penting diingat, jika asersi manajemen salah, dampaknya bisa berupa angka yang dinyatakan terlalu rendah. Nah, ini merupakan salah satu dampak kesalahannya bisa berupa angka terlalu rendah. Auditor untuk memberi perhatian terhadap asersi keuangan, laporan keuangan, bisa menjadi understated atau overstated, sehingga auditor harus sangat memperhatikan hal ini. Kemudian kategori asersi. ISA 315 sendiri mengkategorikan asersi ke dalam tiga kelompok utama yang dapat membantu auditor untuk mengelompokkan risiko dan merancang respons audit. Ketiga kategori tersebut adalah asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa untuk periode yang diaudit, asersi tentang saldo akun pada akhir periode, dan asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Yang pertama mari kita bahas yaitu asersi terkait kelas transaksi dan peristiwa yang terjadi selama periode akuntansi. Nah, ini dapat di breakdown menjadi yang pertama adalah keterjadian atau occurrence. Ini memastikan bahwa transaksi yang dicatat itu benar-benar terjadi dan berkaitan dengan entitas. Misalnya, penjualan yang dicatat memang benar-benar terjadi dan barangnya memang benar-benar sudah dikirim. Kemudian yang selanjutnya adalah kelengkapan atau completeness. Asersi ini memastikan bahwa semua transaksi yang seharusnya dicatat sudah tercatat, tidak ada transaksi yang terlewat. Contohnya, semua pembelian yang dilakukan selama periode tersebut telah dicatat. Selanjutnya ada keakuratan atau accuracy, di mana hal ini menjamin bahwa angka dan data lain terkait transaksi dicatat dengan benar. Kemudian ada cut-off yang memastikan transaksi dicatat pada periode akuntansi yang benar. Ini penting untuk menghindari salah saji antar periode. Jadi pengakuannya itu harus tepat, gitu. Kemudian ada klasifikasi atau classification transaksi, memastikan bahwa transaksi ini dicatat dalam akun yang tepat. Contohnya beban gaji dicatat di akun beban gaji, piutang dicatat di piutang, dan lain sebagainya. Kemudian asersi untuk saldo akun ini bisa di breakdown lagi menjadi keberadaan
atau existence ini memastikan bahwa aset, liabilitas, dan ekuitas itu benar-benar ada. Contohnya, persediaan yang tercatat di neraca itu memang ada secara fisik. Kemudian ada hak dan kewajiban atau rights and obligation. Asersi ini menegaskan bahwa entitas memiliki hak atas aset yang dicatat dan liabilitas yang tercatat memang merupakan kewajiban entitas. Kemudian ada kelengkapan atau completeness. Completeness ini sama seperti transaksi. Asersi ini memastikan bahwa semua aset, liabilitas, dan ekuitas yang seharusnya dicatat sudah tercatat secara lengkap ya. Kemudian penilaian dan alokasi atau valuation and allocation menjamin bahwa aset, liabilitas, dan ekuitas itu dicatat pada jumlah yang tepat di laporan keuangan dan setiap penyesuaian, penilaian, atau alokasi telah dicatat dengan benar. Misalnya nih, piutang telah disesuaikan dengan penyisian piutang tak lagi yang memadai. Kemudian ada utang multi years gitu sudah diakui pada tahun bersangkutan gitu. Kemudian asersi untuk penyajian dan pengungkapan. Kategori terakhir ini berkaitan tentang penyajian dan pengungkapan ya. Isinya adalah informasi yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan. Yang pertama itu ada keterjadian dan hak serta kewajiban, occurrence and rights and obligation yang berisikan tentang kepastian atau memastikan bahwa peristiwa dan transaksi yang diungkapkan itu memang terjadi dan relevan dengan entitas. Kemudian ada kelengkapan atau completeness menjamin bahwa semua pengungkapan yang seharusnya ada dalam laporan keuangan itu telah dicantumkan. Kemudian ada klasifikasi dan keterpahaman memastikan bahwa informasi keuangan disajikan dan dijelaskan dengan tepat, serta pengungkapan dinyatakan dengan jelas dan mudah dipahami. Kemudian ada keakuratan dan penilaian atau accuracy and valuation, di mana informasi keuangan dan informasi lainnya itu diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat. Misalnya angka-angka dalam catatan kaki sesuai dengan laporan keuangan utama. Kemudian kita lanjut, selanjutnya adalah asersi gabungan atau combined assertion. Meskipun ISA 315 itu telah menjelaskan asersi secara terpisah, standar ini juga memperbolehkan auditor untuk menggunakan pendekatan asersi gabungan, terutama untuk entitas yang lebih kecil, selama semua aspek yang dibahas tetap tercakup. Salah satu contoh populer adalah asersi gabungan CEAV, salah satu gabungannya. Jadi CEAV ini berisi dari completeness, existence, atau occurrence, asersi, accuracy and cut-off, serta ada valuation. Penjelasannya sama seperti yang di atas. Kemudian ada run asersi dalam proses auditing. Kenapa sih asersi itu penting gitu? Karena asersi memainkan peran sentral dalam proses audit berdasarkan ISA 315. Ini auditor itu wajib mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material pada dua tingkatan. Yang pertama itu adalah di tingkat laporan keuangan secara keseluruhan dan tingkat asersi untuk setiap jenis transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Dengan melakukan ini, auditor ini dapat menentukan jenis risiko salah saji yang mungkin terjadi, kemudian menilai seberapa besar kemungkinan terjadinya risiko salah saji yang material, kemudian merancang prosedur audit selanjutnya sebagai tanggapan terhadap risiko yang dinilai. Selanjutnya adalah penilaian risiko di tingkat laporan keuangan. Risiko ini cenderung bersifat pervasif atau tersebar luas dan dapat mempengaruhi banyak asersi secara bersamaan. Bayangkan jika akuntan senior suatu perusahaan ini tidak kompeten dengan mungkin terjadi keliruan di berbagai bagian laporan keuangan, tidak hanya terbatas pada satu akun atau satu asersi saja. Kesalahan ini bisa merambah ke akurasi, keberadaan, dan penilaian secara umum. Auditor harus mempertimbangkan risiko menyeluruh ini.
Kemudian kita bahas mengenai penilaian risiko di tingkat asersi ya. Berbeda dengan tingkat laporan keuangan, penilaian risiko di tingkat asersi ini lebih spesifik. Di sini auditor mengevaluasi risiko salah saji untuk setiap asersi yang relevan pada akun atau jenis transaksi tertentu. Misalnya, untuk persediaan, auditor akan menilai risiko kelengkapan, keberadaan, akurasi, dan penilaian secara terpisah. Hasil penilaian ini dikategorikan menjadi rendah, sedang, atau tinggi. Penilaian risiko ini merupakan kombinasi dari risiko bawaan atau risiko inherent, kemudian ada risiko pengendalian atau control risk. Dengan klasifikasi risiko ini, auditor dapat merancang prosedur audit yang paling efektif dan efisien untuk setiap asersi yang beresiko. Yang selanjutnya adalah merancang prosedur audit selanjutnya. Langkah terakhir dan terpenting adalah bagaimana auditor merespons risiko yang telah dinilai. Prosedur audit selanjutnya dirancang secara spesifik untuk menjawab asersi yang berisiko tinggi. Misalnya, jika ada risiko tinggi bahwa piutang dinyatakan terlalu besar atau overstated, artinya asersi keberadaan atau eksistensi ini berisiko. Maka auditor akan merancang prosedur untuk memverifikasi keberadaan piutang tersebut, seperti konfirmasi piutang. Jika asersi kelengkapan atau completeness pada transaksi penjualan yang berisiko tinggi, auditor dapat merancang uji pengendalian untuk memastikan semua penjualan telah dicatat. Intinya, prosedur audit harus responsif terhadap risiko yang diidentifikasi. Kemudian, slide jadi kesimpulannya adalah asersi manajemen ini merupakan bisa dikatakan tulang punggung audit ya. Dengan memahami dan menggunakan asersi ini, auditor dapat secara sistematis mengidentifikasi risiko, menilai tingkat keparahannya, dan merancang prosedur audit yang tepat untuk memberikan opini yang akurat atas laporan keuangan. Pemahaman mendalam tentang asersi ini sangat krusial untuk melaksanakan audit yang efektif dan efisien. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.